saya Syakila, perawat yang mendampingi Surya selama perawatan. Bapak gimana nih Pak kabarnya hari ini? Waalaikumsalam pagi Mbak Sakila, terima kasih sudah memperhatikan keadaan Surya. Alhamdulillah keadaan saya baik Mbak. Alhamdulillah kalau kabarnya baik Pak. Saat ini saya mau tanya, Bapak lebih nyamannya dipanggil apa Pak? Panggil Anas saja Mbak. Baik Pak Anas. Saya mau tanya, menurut Bapak bagaimana keadaan Surya pagi ini Pak? Apakah ada hal yang berbeda dari sebelum-sebelumnya? Nasi agak gelisah Mbak, tapi sudah mau makan tanpa saya paksa. Yang paling susah itu tidurnya Mbak. Baik, berarti ada sedikit kemajuan ya Pak. Bapak sudah mendampingi dengan sangat sabar. Selama menemani Surya, apa yang paling Bapak rasakan Pak? Jujur saya kewalahan Mbak, campuran antar kasihan, takut dan capek secara batin. Wajar sekali Pak kalau Bapak merasa lelah dan kewalahan. Situasi seperti ini memang berat, apalagi bagi orang tua. Iya Mbak, saya takut hanya salah langkah. Nanti kita bahas bersama ya Pak, supaya Bapak lebih yakin menghadapi Surya. Baik Mbak. Jadi hari ini saya ingin menjelaskan beberapa hal kepada Bapak. Yang pertama itu masalah yang sedang dialami Surya. Yang kedua apa itu nafza dan dampaknya. Yang ketiga tahapan penyembuhan. Yang empat cara merawat Surya. Yang kelima kondisi berbahaya dan perlu dirujuk. Dan yang keenam kita akan latihan singkat untuk merawat dan merespon perilaku Surya. Untuk waktunya itu mungkin sekitar 15-20 menitan Pak. Apakah Bapak bersedia? Bersedia, silakan Mbak. Baik, untuk tempat pelaksanaannya mau dilakukan di ruangan ini atau mau di mana Pak? Di sini aja Mbak, di sini udah nyaman. Baik. Nah, saya mau tanya hal apa dari Surya yang paling membuat Bapak khawatir akhir-akhir ini Pak? Dia sering mondar-mandir seperti orang gelisah. Terus jawab pertanyaan saya singkat dan ketus. Jadi saya takut memulai pembicaraan. Saya paham Pak, melihat anak berubah seperti ini pasti bikin hati Bapak nggak tenang ya. Iya, kadang saya bingung ini karena saya atau karena efek narkobanya. Kebanyakan itu muncul karena respon tubuh dan otak Surya sedang beradaptasi Pak, jadi itu bukan karena Bapak. Dampak dari nafza ini tidak hanya ke tubuh Pak, tapi juga langsung ke bagian otak yang mengatur emosi dan ketenangan. Waktu Surya berhenti memakai, tubuhnya seperti kehilangan sesuatu yang biasa dia dapatkan dari zat itu. Akibatnya muncul gelisah, mulai tersinggung, pola tidur kacau, pikiran sulit fokus, dan merasa tidak nyaman tanpa alasan jelas. Oh begitu, jadi dia bukan sengaja marah ya? Iya, betul sekali Pak. Itu adalah reaksi dari proses dari zat yang ada di tubuhnya. Nah, kemudian saya mau menjelaskan pemulihan nafza itu berjalan bertahap Pak. Biar Bapak lebih paham alurnya, saya jelaskan 3 tahapan utama yang biasanya dialami pasien. Yang pertama itu ada tahap detoksifikasi. Tahap ini berlangsung sekitar 3 hari sampai 2 minggu Pak. Ini tahap paling awal dan sangat penting. Tujuannya membersihkan tubuh dari zat adiktif dengan cara yang aman dan terkontrol. Jadi di tahap ini sudah bisa mengalami gejala putus zat seperti mual, sakit kepala, nyeri otot, sulit tidur, cemas, ataupun akhirnya merasa tidak nyaman terus. Tapi semua reaksi itu normal karena tubuh sedang menyesuaikan. Oh, makanya ya dia kelihatan gelisah dan sudah susah tidur. Betul sekali Pak, itu bagian dari fase detox tadi. Bukan karena sudah sengaja membuat masalah. Kemudian yang kedua itu ada tahap stabilisasi. Tahap ini berlangsung sekitar 30-90 hari Pak. Setelah tubuh melewati masa pembersihan zat, kita membantu Surya menstabilkan kondisi fisik dan mentalnya. Biasanya di tahap ini pasien mulai dikenalkan pada konseling ringan, latihan menenangkan diri, dan juga diajari cara mengenali emosi. Tujuannya supaya Surya perlahan punya kontrol atas dirinya dan mulai bisa berpikir lebih jernih. Berarti dia mulai belajar memahami perasaannya lagi ya? Iya betul Pak, karena sebelumnya zat itu yang mendominasi pengaturan emosinya. Nah kemudian yang tahap ketiga itu ada tahap rehabilitasi Pak. Idealnya tahap ini berlangsung selama 90 hari atau lebih. Ini tahap yang paling panjang. Nah, Surya akan mengikuti program rehabilitasi yang lebih intensif pada tahap ini. Di sini fokusnya bukan hanya kondisi fisiknya, tapi bagaimana mengubah cara berpikir, menghadapi stres,
memperbaiki hubungan sosial, dan membangun motivasi untuk benar-benar lepas dari zat. Biasanya ada sesi konseling rutin, terapi kelompok, aktivitas keagamaan, atau aktivitas bermakna lainnya Pak, serta latihan keterampilan hidup. Jadi pemulihan itu bukan sekedar berhenti memakai narkoba ya Mbak? Ya, betul sekali Pak. Berhenti memakai itu baru awal. Yang lebih penting adalah belajar hidup tanpa bergantung pada zat dan menjaga dirinya agar tidak kambuh kembali. Nah, untuk merawat surya ini ada beberapa hal yang bisa Bapak lakukan di rumah nanti. Yang pertama itu adalah gunakan nada bicara yang stabil. Bapak tidak perlu meninggikan suara meskipun surya terlihat sensitif. Kemudian yang kedua, Bapak bisa arahkan pada kegiatan ringan seperti jalan kecil ataupun duduk di tempat tenang. Yang ketiga yaitu menetapkan rutinitas harian seperti jadwal tidur, bangun, makan, dan juga minum obat. Kemudian yang keempat, bantu tanpa menghakimi. Jika sudah terlihat tidak nyaman, cukup temani tanpa banyak bertanya. Yang kelima, Bapak bisa jauhkan stresor dan tekanan tidak sehat supaya surya tidak mudah tergoda untuk memakai lagi. Dari 5 tahap tadi, menurut Bapak bagian mana yang paling sulit? Menurut saya ini menahan emosi Mbak. Kadang saya sendiri juga stres. Wajar kok Pak, kalau kita mulai panas ataupun Bapak mulai merasa kesal, Bapak boleh ambil jeda dulu. Tidak apa-apa, menenangkan diri sebentar. Nah, nanti kalau surya sudah di rumah, segera bawa ke rumah sakit ya Pak. Bila muncul tanda-tanda surya berbicara tidak terarah, tidak tidur sama sekali, bahkan hingga 1 hari penuh, mengancam ataupun berperilaku agresif, mendengar atau melihat sesuatu yang tidak nyata, nyeri dada kuat atau nafas tidak teratur, serta kejang ataupun pingsan. Baik, saya ingat. Nah, sekarang kita mulai latihan ya Pak. Misalnya surya lagi gelisah nih dan berjalan bolak-balik. Bapak bisa bilang, Surya, coba dulu sebentar ya nak. Tarik nafas perlahan, kamu aman. Karena Bapak ada di sini. Silahkan Bapak coba dengan gaya Bapak. Baik, Surya, mari duduk di sini sama Bapak sebentar. Kita atur nafas dulu ya nak. Tenang saja, Bapak tidak akan tinggalkan kamu. Bagus sekali Pak, cara Bapak berbicara sangat menenangkan. Nah, untuk sesi diskusi ini sudah selesai Pak. Setelah diskusi ini bagaimana perasaannya? Jauh lebih mengerti Mbak, jadi saya tahu harus berbuat apa. Nah, untuk memastikan boleh Bapak jelaskan ulang apa yang Bapak dapatkan dari sesi diskusi ini. Baik Mbak, saya coba jelasin pelan-pelan ya Mbak. Tentang tahap pemulihan, awalnya Surya masih ngerasain sakau dan emosinya masih naik turun. Setelah itu dia mulai lebih tenang, tapi kadang masih kepikiran buat pakai lagi. Terus ada tahap panjangnya, dia harus ikut konseling dan dijaga lingkungannya agar benar-benar pulih Mbak. Terus ada cara saya dampingi. Saya harus ngomong yang lembut, ajak dia ke kegiatan yang ringan kalau dia gelisah. Bantu juga jaga jadwal tidur dan makan, terus temenin tanpa banyak marah. Kalau saya sendiri capek, saya boleh istirahat sebentar biar enggak ikut emosi. Terus ada tanda bahaya tadi, kalau Surya ngomongnya enggak jelas, enggak tidur sama sekali, tiba-tiba marah atau kasar, bilang lihat atau dengar hal yang enggak ada, dadanya sakit, napasnya aneh, atau sampai pingsan, kita harus dibawa ke rumah sakit Pak. Wah, bagus sekali Pak. Berarti Bapak benar-benar paham ya dengan apa yang saya sampaikan di diskusi ini. Nah, besok kita mungkin bisa bahas cara menjaga surya agar tidak tertarik memakai lagi dan bagaimana Bapak bisa menjaga sendiri. Untuk waktunya mau jam berapa dan di mana Pak? Boleh jam 10 pagi aja Mbak. Tempatnya di sini aja kayak hari ini. Baik, besok pagi jam 10 ya Pak. Kita ketemu lagi dan lokasinya di sini juga. Terima kasih ya Pak Anas atas waktunya hari ini. Semoga Bapak tetap kuat dan bisa menghadapi keadaan ini. Saya pamit dulu ya Pak. Sampai jumpa besok. Ya, terima kasih ya Mbak.